Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat. Kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. UGM yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua, mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja. Cuman bisa melotot tapi nggak bisa mereka megang, apalagi meraba begitu ya, meraba dan terawang nggak bisa ya. Jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya, bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih abdul kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Nah, sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah, sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan Rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Udasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit. Pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan pihak pemohon, dipersilakan. Seperti apa dalil saudara menyatakan bahwa Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, sidang kali ini benar-benar menyedot perhatian banyak pihak. Ada 4 pihak yang digugat. Yang pertama, mantan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, Rektor UGM, Profesor Ova Emilia. Yang ketiga, Wakil Rektor UGM, Profesor Wening Udasmoro. Dan keempat adalah Mabes Polri. Mengapa momen sidang pembuktian ini begitu ditunggu-tunggu oleh publik dan para praktisi hukum? Alasan utamanya adalah karena ini untuk pertama kalinya hakim menerima gugatan dan melanjutkan persidangan ke agenda pembuktian alat bukti. Setelah sebelumnya beberapa gugatan serupa di pengadilan kompensasi absolut. Nah, momen ini juga dianggap sebagai kesempatan terbuka untuk menguji secara hukum fakta yang sebenarnya di hadapan publik. Bahkan ini hukum penggugat pun sampai mengajak masyarakat luas untuk datang beramai-ramai menyaksikan jalannya persidangan secara langsung. Namun, Sobat Politik, di sisi lain, jajarnya proses hukum ini juga menyisakan kekecewaan dan tanda tanda besar di tengah masyarakat. Publik menilai ada ketidaktegasan dari penegak hukum karena pihak tergugat utama dinilai kerap tidak menghadiri penampilan sidang secara langsung. Ketidakhadiran ini memicu berbagai spekulasi dan pandangan skeptis dari masyarakat yang meragukan transparansi polemik tersebut. Narasi publik pun mulai terbelah antara mereka yang mendesak pembuktian fisik secara transparan dan pihak-pihak di dalam birokrasi yang dinilai berupaya meredam isu ini. Polemik ijazah ini bukanlah perkara baru, melainkan ini menahun yang telah memakan korbannya sendiri, seperti vonis hukum yang pernah menjerit Bambang Tri dari Gus Nur. Ironisnya, hingga saat ini perdebatan mengenai keaslian tersebut belum juga tuntas dan menutup buku sejarah. Di media sosial pun, netizen riuh menyuarakan agar institusi penegak hukum bertindak jujur, berani, tegas, dan lepas dari bayang-bayang pengaruh politik pada masa lalu demi menjaga marwah hukum serta masa depan NKRI. Sobat Politik, bagaimana kelanjutan dari drama pembuktian ijazah ini di pengadilan? Apakah fakta hukum sesungguhnya
akan benar-benar terkuat, ataukah polemik ini akan terus menggelinding tanpa kepastian jelas? Mungkin Nah, teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Teman kita Stake memberikan tanggapannya, Jokowi 10 tahun memasukkan 2 kali lipat juga dibully. Nah, teman kita Safira juga memberikan tanggapannya, pembohong tetap berbohong, berhenti saat mulutnya tak lagi bisa bicara. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Alvaro juga memberikan tanggapannya, begitulah wajah pembohong dan penipu. Nah, teman kita Harja juga memberikan tanggapannya, kalau memang ijazah palsu harus dihukum mati seluruh keluarganya karena sudah bersengkokong dalam kejahatan luar biasa. Nah, teman kita Tatang juga memberikan tanggapannya, hati-hati berkaca dengan muka sedihnya Jokowi ini. Orang ini bisa biadab, jangan kasih ampun. Nah, teman kita Absa juga memberikan tanggapannya, hukum mati saja. Jika terbukti rakyat sudah sakit sekali, rakyat dibohongi orang jahat ini bernama Joko Widodo selama 10 tahun, segera saja. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Rial juga memberikan tanggapannya, bukan hanya dituntut 125 triliun saja, tapi hukum mati juga di depan regu tembak, baru adil. Nah, teman kita Luki juga memberikan tanggapannya, denda dan hukum mati cocokkan untuk si Joko Widodo, si tukang tipu muslihat. Nah, teman kita Zara juga memberikan tanggapannya, yang paling tepat hukuman untuk pemimpin pembohong. Teman kita Zara juga memberikan tanggapannya, yang paling tepat hukuman untuk penipu adalah pengadilan rakyat. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mara juga memberikan tanggapannya, gak mungkin datang ke pengadilan Soekarta, itu pengadilannya Jokowi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Muhammad juga memberikan tanggapannya, diduga semua penegak hukum sudah diberi warisan. Nah, teman kita Tuti juga memberikan tanggapannya, kalau benar-benar palsu, Jokowi itu penjahat tingkat iblis. Pengkhianatan pada negara terlalu sadis dan bengis. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.